Baiklah, melanjutkan penjelasan saya mengenai perintah-perintah yang ada di menu-menu aplikasi Mandiri Online Trading. Oke, jika pada video yang pertama saya sudah jelaskan menu setup, account, dan order. Selanjutnya yaitu yang akan saya jelaskan yaitu perintah-perintah yang ada di menu quote. Di sini ada stock price, mini price, dan lain sebagainya sampai acceleration board. Untuk yang pertama yaitu stock price. Ini adalah screen di mana Anda bisa melihat volatilitas harga dan bid sama offer. Kemudian di sini adalah done. Ini adalah transaksi yang sudah selesai. Ini bayarnya siapa dan sellernya berapa. Jika pada jam market, maka untuk kode broker ini disembunyikan dan baru penutupan baru bisa dibuka mungkin sekitar jam 5 sore lah. Oke, selanjutnya ini ada tab daily. Ini adalah pergerakan harga serta volumenya dan value-nya. Nah, ini dari sini Anda bisa menentukan tanggalnya. Saya dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 21 kemarin. Oke, di sini Anda bisa melihatnya dalam 1 bulan terakhir ini bagaimana pergerakan harga saham dari Akra. Kemudian ini adalah broker. Anda bisa melihat aktivitas broker. Misalnya Anda pilih OD, BRI Dana Reksa Sekuritas. Nah, ini lagi melakukan jual. Kemudian misalnya EP, MNC Sekuritas, ini rata-rata melakukan penjualan. Kemudian ini news, jika ada news terkait dengan Akra, maka akan muncul di sini. Kemudian ini adalah company profile-nya secara singkat seperti ini. Kemudian di bagian bawah ada pilihan chart. Ini adalah chartnya. Anda bisa perbesar maupun perkecil. Di sini Anda juga pilih time frame-nya, yaitu ini daily, weekly, dan monthly. Ini weekly, kemudian ini monthly. Kemudian ini adalah menit. Anda bisa melihatnya, men-settingnya misalnya 5 menit sekali akan terbentuk sebuah candlestick. Kemudian di sini ada stock info. Ini adalah listednya, saham yang diperdagangkan. Ini foreign available sekian. Ini corporate action-nya yaitu SS, yaitu stock split. Kemudian harga IPO ini 4.000 dan lain sebagainya bisa dilihat di sini. Ini foreign buy dan foreign sell bisa dilihat apakah asing sedang melakukan distribusi ataupun melakukan akumulasi, bisa dilihat di sini. Kemudian ini gain loser adalah saham-saham yang sedang naik. Nah, pilih top gainer. Kemudian sini ada top gainer berdasarkan persen. Paling tinggi siapa bisa dilihat di sini. Anda tinggal pilih pilihan yang di atas ini. Ini high limitnya. Ini ada 2 saham yang mentok atas ini ARA. Ini tidak ada perubahan berapa saham. Ini saham yang sepi transaksi. Kemudian jika ingin melihat top losernya ini berdasarkan persentase. Nah, ini batas bawahnya yang ARB apa aja sahamnya. Kemudian ini top loser seluruhan. Ini low limit. Nah, sampai batas bawah ada berapa saham yang di ARB kan. Kemudian yang no transaction. Kemudian di gain loser ini ranking ini sama aja, tapi lebih detail yang ini. Ada pilihan untuk filternya banyak sekali, dan ini hanya cuman gainer dan loser. Ini Anda pilih regular stock. Jika tidak termasuk waran
akan tidak ditampilkan di sini. Kemudian di sini ada tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Ini adalah cuman tipe tampilannya aja yang membedakannya nih. Tipe 1, tipe 3. Ini. Oke. Cukup mudah untuk dipahami untuk yang screen stock price ini. Selanjutnya yaitu mini stock price. Sama aja, ini adalah jika Anda ingin memantau beberapa saham sekaligus, Anda bisa menggunakan ini. Nah, di sini Anda bisa masukkan kode emitennya yang akan dipantau, dan tekan enter. Atau Anda bisa pilih seperti ini. Oke. Cukup mudah dipahami yang ini. Selanjutnya yaitu menu atau perintah watchlist. Ini adalah Anda bisa memantau saham-saham yang ingin Anda pantau hari ini pas perdagangan apa aja. Di sini ada pilihan indeks, di sini ada sub lagi, konstituen. Ini adalah komposit seluruh saham yang ada di Bursa Indonesia akan ditampilkan. Jika Anda ingin memantau LQ45, cukup pilih yang ini, LQ45. Jika Anda ingin memantau yang Kompas 100, Anda bisa pilih Kompas 100. Jika Anda ingin melihat dari portofolio, juga bisa ini. Ini adalah dari portofolio saya. Jika ingin membuat indeks sendiri juga bisa. Anda tinggal tambahkan ini. Ini indeks dari indeksnya yang ada di bursa. Oke, cukup jelas. Ini gunanya untuk memantau. Jika Anda ingin mengambil misalnya Kompas 100 dan ingin mengekspor ke Excel untuk dilakukan analisa lebih lanjut, bisa menggunakan ini. Yang ada logo Excel-nya, Anda tinggal export as Excel. Nah, ini bisa pilih yes. Nah, di sini akan tersimpan. Oke. Selanjutnya yaitu menu sektor list. Ini dilihat untuk melihat atau memantau sektor-sektor apa aja di perdagangan bursa. Ini energi. Ini foreign buy, foreign sell, Anda bisa melihat. Basic material, industrial, consumer non-cycle, consumer cycle, consumer non-cyclical, dan consumer cyclical. Oke, healthcare, finansial, dan sebagainya. Ini sub industrinya, oil and gas, coal production, dan lain sebagainya. Ini sangat informatif sekali, Anda bisa menjelajahinya. Oke, selanjutnya board and stock type. Ini juga informasi. Ini di boardnya, board akselerasi, mutual fund, ordinary stock, ordinary pre-open, dan lain sebagainya. Ada waran dan sebagainya, bisa dilihat di sini. Ini transaksi tunainya ada enggak ini pas hari ini. Kemudian regular board dan negosiasi. Sini Anda bisa melihatnya. Selanjutnya yaitu stock down. Nah, ini adalah seperti tadi yang ada di stock price, yaitu yang sudah selesai dilakukan jual beli pada suatu emiten. Ini daily-nya. Anda bisa melihat-lihat di sini pergerakannya. Oke. Ini stock daily seperti tadi yang ada di stock down ini. Kemudian broker transaction by stock. Nah, ini digunakan untuk melihat apakah broker-broker yang mengakumulasi atau melakukan distribusi. Misalnya di saham BDMN, Bank Danamon, misalnya kita ingin melihat seminggu terakhir siapa saja broker-broker yang melakukan net buy dan net sell. Jika ingin melihat apakah
dalam seminggu terakhir ini akan broker melakukan akumulasi atau distribusi, Anda bisa menjumlahkan ini, misalnya top 5 5 net buy teratas ini dijumlahkan secara manual, kemudian ditambahkan top net sell di sini. Oke, saya contohkan. Oke, misalnya saya ambil 3 broker paling, net sell dan net buy. Kan saya contohkan 3761 tambah 2900 tambah 2463. Kemudian saya kurangi net buy-nya. Kemudian saya kurangi 9928 tambah 4132, kurangi 4132 kurangi 1997. Oke, di sini akan saya coba tunjukkan bagaimana cara, apakah seminggu terakhir ini Bank Danamon dilakukan akumulasi atau distribusi. Kalau dilihat sekilas ini adalah akumulasi. Ini net buy-nya aja broker CC Mandiri Sekuritas itu 9.928, di sini cuma 3.000. Nah, ini 3 broker teratas yang jual ini aja udah imbang sama ini. Jadi ini dalam proses akumulasi seminggu terakhir ini. Oke, Anda bisa memantaunya. Kemudian menu selanjutnya yaitu stock order detail. Ini juga sama. Siapa saja yang melakukan pembelian ini di sini bisa dilihat jamnya, domestik, asing bisa dilihat di sini. Oke, selanjutnya yaitu menu stock filter. Ini adalah untuk memfilter saham yang ingin Anda cari, misalnya harga terakhir lebih dari misalnya 1.500. Kemudian klik short, maka di sini akan ditunjukkan harga stok yang lebih dari 1.500. Misalnya ini Anda naikkan misalnya 5.000. Kemudian short. Nah, di sini ada saham-saham yang di atas harga 5.000 apa saja. Nah, di sini adalah berdasarkan fundamental, misalnya market cap lebih dari ini, satuannya million juta, berarti 1 triliun. 1 miliar. Mungkin kita short. Nah, di sini market cap-nya yang lebih dari 1.000 juta berarti 1 miliar akan muncul di sini. Jika ingin menaikkan, Anda bisa. Nah, kemudian short sini akan ditampilkan berdasarkan market cap-nya. Anda bisa filter lagi berdasarkan PBV, net income, equity, per ROA, dan EPS. Oke, kemudian di sini technical, misalnya Anda ingin memfilter saham-saham yang open sama dengan low. Sini sama dengan, kemudian pilih open sama dengan low. Ini adalah teknik beli saham yang dipopulerkan oleh Bapak Fir. Kemudian short. Nah, di sini akan ditunjukkan saham-saham yang open sama dengan low. Nah, biasanya
yang saham yang buka open sama dengan low biasanya naik. Anda bisa pilih ini berdasarkan Cheng, ini yang naik apa aja. Nah, ini ada ini open sama dengan low. Ini open sama dengan low. 218 ini naik 16%. Ini MSKY juga sama. Oke, itu tadi cara menggunakan stock filter. Selanjutnya yaitu stock trade history. Nah, ini untuk melihat history dari saham. Nah, di sini ini buyer, ini seller. Anda bisa melihat atau menghitung berdasarkan data ini untuk menganalisa saham yang akan Anda beli lebih lanjut. Oke, selanjutnya ini world market data. Ini adalah data perdagangan indeks di dunia. Anda bisa lihat. Ini world index, kemudian exchange, commodity untuk membantu Anda dalam melakukan analisa atau pertimbangan membeli saham. Selanjutnya yaitu suspend broker. Ini adalah data-data dari broker yang disuspend. Ini tab stock, ini adalah stok atau saham yang dilakukan suspend. Anda bisa menghindarinya sehingga Anda tidak melakukan perdagangan jual beli saham di saham-saham yang akan disuspend. Selanjutnya yaitu foreign buy, sell by sektor. Ini adalah untuk melihat apakah penjualan asing buy atau sell di net. Jadi net foreign-nya berapa? Ini bisa dilihat di sini. Ini yang sedang melakukan asing melakukan akumulasi besar apa dan net sell-nya apa. Bisa dilihat di sini. Nih, dalam seminggu terakhir. Ini di sektor coal. Kemudian di basic chemical juga bisa dilihat. Ini Anda bisa perhatikan jika Anda ingin mengikuti pergerakan asing. Oke, selanjutnya yaitu foreign buy compare with price ini. Nah, ini untuk membandingkan harga sahamnya. Oke, misalnya seminggu terakhir ini, dalam seminggu terakhir ini melakukan net buy atau net sell. Nah, bisa dilihat ketika asing net sell maka nih harganya turun. Ini harganya turun. Kemudian ini tidak melakukan apa-apa, ini naik. Kemudian melakukan akumulasi, ini turun. Jika ingin melihat time frame lebih jauh lagi bisa dilihat di sini. Oke. Jika asing melakukan akumulasi besar maka ini akan naik. Kemudian ini akan naik. Ketika menjualnya ini akan turun. Oke. Selanjutnya yaitu running trade. Nah, ini di sini tidak tampil karena ini di waktu saya buka di waktu tidak perdagangan aktif. Jika perdagangan aktif di sini akan ditampilkan saham-saham yang sedang ditransaksikan. Jadi ini sahamnya lari ke bawah ini. Oke. Biasanya yang senang scalper atau scalpingan bisa memperhatikan running trade, saham apa yang lagi rame, yang sering muncul di running trade ini biasanya yang rame ini. Misalnya kode MSKY hari kemarin ini terus ngeblas gitu sampai tidak berujung-ujung ini muncul di sini, maka itu akan rame dan kemungkinan akan arah itu.
Selanjutnya yaitu composite screen. Ini adalah komposisi screen ini yang menampilkan running trade dalam satu window aja. Di sini Anda bisa memperhatikan, di sini Anda bisa melihat running trade. Kemudian jika ada yang menarik, Anda bisa langsung membelinya di sini. Kemudian ini index down. Nah, indeks apa aja yang naik ini. Kemudian indeks daily bisa dilihat pergerakannya, ini news jika ada. Tapi untuk news ini seringnya kurang update nih di Mandiri Sekuritas. Oke, selanjutnya watchlist. Ini adalah untuk memantau saham apa aja yang sedang Anda masukkan di watchlist. Mungkin ada yang menarik, Anda bisa langsung beli dengan klik ini, maka ini berubah. Ini transaksi, ini harganya juga akan muncul di sini. Anda bisa langsung klik harganya, mungkin Anda pilih yang harga ini, maka muncul di sini. Anda tinggal melakukan buy di sini. Oke, stock down seperti yang ada di stock price ini akan muncul. Kemudian stock daily, dan ini stock chartnya. Oke, tadi ya kurang lebih sama lah ini dalam memahaminya, cukup mudah karena di awal-awal sudah saya jelaskan. Jika Anda mengikuti video dari awal, maka Anda akan mempunyai sedikit gambaran untuk melakukan apa ini di composite screen ini. Oke. Selanjutnya yaitu ini sama composite screen 2, cuman beda yang ditampilkan aja. Ini cuman running trade, di sini watchlistnya nggak ada. Oke, sama aja. Selanjutnya yaitu acceleration board. Nah, ini ada daftar saham-saham yang ada di board papan akselerasi. Anda bisa memantaunya di sini. Jika ada yang menarik, Anda tinggal klik 2 kali. Atau klik 2 kali, klik kanan, kemudian direct buy jika ingin melakukan pembelian. Oke. Demikian tadi penjelasan mengenai perintah-perintah yang ada di menu quote. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.